Gimana simpang siur pemain yang 12 jadi 14 jadi 12, jadi Ya. lebih tepatnya gimana? Simpang siur boleh itu diberita, tapi kenyataannya bahwa kami sekarang berlatih, khususnya tim putri berlatih dengan 14 pemain. Mengenai perbedaan status, kami tidak mempermasalahkan, silakan media ataupun pihak NOC, Kemenpora mempermasalahkan itu, tapi bagi kami sesuai dengan kesepakatan PBVSI, kesepakatan semangat dari tim putri, mereka mempunyai slogan bahwa kami dipanggil 14, kami berlatih 14, berangkat 14, bertanding 14, pulang pun dengan 14 pemain. Pengaruhnya apa sih Om? Kalau misalnya hanya dua orang itu dicoret jadi 12 orang, pengaruhnya bagi tim putri? Kalau mungkin dari teman-teman media mungkin nggak terlalu, atau para pecinta netizen mungkin nggak melihat perkembangan langsung, ataupun decision maker tidak melihat kondisi di lapangan. Tapi bagi kami maupun pelatih, tim putri, pemain putri, pada saat dua orang itu diumumkan seperti itu, terlihat sekali bahwa secara psikologis baik tim putri secara beregu maupun perorangan sangat terpengaruh. Dengan adanya keputusan bahwa PBVSI tetap menyatakan mereka 14, situasi berubah, kembali bersemangat. Harapan Om terhadap mereka dengan medali perak dengan gangguan seperti ini gimana? Ya, artinya begini, sekarang terlepas kalau kita bicara masalah anggaran, masalah klasik dari Indonesia belum merdeka sampai kita merdeka, sampai kita mau artinya sekarang voli bukan 12 pemain. Dunia internasional menyatakan anggota tim voli adalah 14. Saya tidak mau cari tahu dari mana 12 itu keluar menjadi sebuah keputusan. Artinya kita menyikapi sebuah keputusan dengan PBVSI punya sikap mandiri, dan inilah hasilnya bahwa sementara ini kita tetap 14 pemain. Dengan 14 pemain ini dari segi pembiayaan segala macam, Ya, gimana Om pengaruhnya? itu tadi tidak terlalu banyak berpengaruh. Kami sudah menyampaikan niatan kami seluruhnya secara niatan baik. Artinya 2 orang akan menjadi biaya mandiri mulai dari keberangkatan, termasuk nanti biaya bonus. Tapi yang penting status pemain ini sama, itu tapi tidak disetujui oleh saya tidak tahu NOC atau Kemenpora, pokoknya di luar PBVSI, sehingga ya artinya dengan perbedaan status pemain yang ada, kita mengklaim bahwa udahlah status gak usah dipikir, yang penting Anda 14, 2 orang itu sudah satu bagian dengan tim putri yang akan dipanggil, diberangkatkan, dimainkan, dipulangkan. Berarti jika target perak terpenuhi, bonus 12 itu dibagi jadi 14. Itu yang kalau kita mengikuti keseharian mereka, bagaimana solidaritas di tim putra, bagaimana kesolidan mereka, bagaimana kerjasama, saling satu perasaan, membuat kami sebagai pembina merasa terharu bahwa apapun yang mereka, yang penting berangkatkan, di sana nanti urusan kami ber-12 maupun tim pelatih. Dari situ kami pihak PBVSI tergerak, ya tidak mungkin semuanya dilepaskan, karena kami secara moral, secara psikologis juga punya beban tanggung jawab terhadap kedua anak itu, terlebih lagi kepada 14 pemain kami. Ini hanya di putri Om? Hanya di putri. Kenapa di putra enggak? Tanya yang putus. Jangan karena medali loh ya. Artinya putra bisa medali emas oleh karena kemarin perak. Nah, sekarang putri mulai perak perunggu. Siapa tahu ke depannya emas. Tapi kalau bilang masih perak, masih perunggu, ya lebih baik dulu kenapa putra nggak diberangkatkan saat masih perak dan perunggu. Membina olahraga nggak secepat itu. Tiba-tiba ini harus emas. Ininya perak, nggak bisa lah. Ya enggak lah. Kalau tahu gitu semenjak 2013 putra nggak boleh dikirim karena nggak pernah dapat emas. Harapannya Om dengan ada kasus ini untuk anak-anak, pesan-pesannya? Saya pikir mereka akan jauh lebih bersemangat. 2 pemain itu akan menjadi bersemangat. 2 pemain itu mereka akan memiliki beban tanggung jawab moral, semangat yang akan mereka buat mereka di pribadi di pertandingan di kompetisi yang akan datang, khususnya di timnas. Om, untuk putra setelah SEA Games apa lagi? Setelah SEA Games, Agendanya? semoga artinya kalau kita meraih medali emas, kejuaraan di depan kita akan masuk ke dalam periodisasi Asian Games. Kita mendapat tiket untuk Asian Games. Selama periode persiapan 3-4 bulan itu ada 2 kejuaraan FVC Challenge di Taiwan dan kejuaraan senior Asia di Iran. Dan 2 itu bagian dari uji coba kita menuju Asian Games. Dan itu pasti ikut Om? Semoga emas. Nah kalau itu emas, kesininya kita akan berbicara bahwa pertama tim ini akan menjadi lebih mudah dalam usia. Tim ini akan menjadi punya prospek di masa yang akan datang. Karena itu tadi di Proliga saya nyatakan mau ambil 14 pemain, 18 pemain, 22 pemain itu tim putra tidak terlalu sulit. Yang membedakan adalah jam terbang. Berarti kalau emas gagal lagi nggak hat-trick?
nggak kirim ke kejuaraan yang 2 ini? Ya itulah, janganlah. Saya tidak pernah berbicara itu. Kenapa? Karena saya seoptimis, saya yakin mungkin saya tetap mempersiapkan tim. Artinya keyakinan saya dan semangat saya ada di tim ini. Kenapa? Karena saya melihat bagaimana mereka begitu bersemangat mempersiapkan diri khususnya di tim putra. Peta persaingan sekarang Om? Boleh Persaingan sekarang Thailand akan menjadi tim terkuat kembali setelah 2 SEA Games kemarin gagal. Tentunya Kamboja, Vietnam, Myanmar. Singapura dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita tetap menganggap dia kuat, tapi saya masih berani melihat bahwa Singapura mungkin masih di bawah timnas kita. Filipina bisa terkuat. Saya tidak tahu yang dikirim itu tim senior apa juniornya. Apapun tim mereka yang datang, kita harus siap. Kita sudah fokus kepada tim Filipina. Karena mereka, kita dengar, punya konflik di internal PBVSI-nya Filipina. Dengan dulu kan voli selalu bermain seminggu full. Ya. Cewek cowok. Sekarang ini cewek yang lebih ke belakangan. Ya. Pengaruhnya ada nggak Om? Pengaruhnya khusus saya pribadi, masa tinggalnya lebih lama di Kamboja. Kalau mereka paling cuma 7 hari. Tapi nggak ada masalah. Itu karena menurut teman-teman CEAFA, Konfederasi Voli Asia Tenggara, keterbatasan sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia di Kamboja yang terbatas, di mana mereka dibantu seluruhnya oleh orang Thailand, makanya membuat jadwalnya menjadi seperti itu. Unik sih memang, tapi ya udahlah, nggak terlalu banyak masalah. Oh berarti kontrak Jeff Jang hanya SEA Games kalau memang bermain di... Ya, tahun lalu dia 2 bulan, tahun ini 4 bulan. Berikutnya itu menjadi kebijakan PBVSI melihat evaluasi selama di SEA Games nanti. Nanti ya. Ada lagi? Kalau dari NOC sendiri itu ada masalah nggak yang tentang 14 pemain itu? Nggak ada. Artinya NOC itu menetapkan 12, kami 14 dengan segala macam statusnya. Yang penting adalah aku pokoknya lapornya 12, tapi yang berangkat 14 itu dengan pesawat yang bagaimana, dengan pesawat sendiri, pokoknya nanti di sana 14 orang. Dan jangan dipermasalahkan. Karena apa? Karena di antara kami sesama bangsa Asia Tenggara di perbola volian itu rasa solidaritasnya tinggi. Banyak hal setiap negara anggota peserta banyak yang tidak memenuhi syarat tapi masih bisa bertanding. Contoh paling besar ada bantalnya Filipina. Tiba-tiba mereka daftar terakhir, oke lah ikut, karena memang rasa solidaritas kita lebih tinggi. Om, kan dana selalu jadi masalah, terutama ketika multi event. Ya. Nah setelah ini kan nggak multi event, hanya kejuaraan Asia, AFC. Oh, kalau kita lolos di Asian Games, itu akan menjadi bagian dari anggarannya trainingnya Kemenpora. Kalau tidak, kita menunggu keputusan. Karena sampai saat ini belum ada PBVSI loh ya. Kan kita masih demisioner. Iya. Enggak, kira-kira apakah mencari sponsor sendiri gitu? Itu jelas. Kalau saya sebagai pembina, saya nggak tahu pembina, artinya saya dipilih apa enggak, tapi sebagai insan voli, saya pikir tanggung jawab pembina yang akan, pengurus yang akan dipilih nanti, jadi bagaimana tim ini bisa berkelanjutan dalam bertanding di internasional. Jangan seperti tahun lalu, begitu SEA Games selesai, baru ini mau internasional lagi. Sangat sayang kan, katanya kita bicara Asia, tapi kesempatan bertanding di luar negerinya nggak ada. Om, berarti kan dengan rutin mengikuti kejuaraan, ya, ada dampak secara pribadi kepada pemain. Ada, mereka agak susah bermain untuk klub di luar negeri atau gimana? Nggak usah secara tim, secara perorangan. Rifan, bagaimana Rifan begitu bagusnya secara teknik, mental, fisik, auranya ke dalam tim. Karena waktu tahun lalu kan dia ikut ke Jepang. Tapi begitu tahun ini sedikit banyak dia ada pengaruh. Ditambah dengan ada beberapa case dia di institusi yang lama, sehingga membuat dia secara performance memang tidak sebaik tahun lalu. Untung ada Doni yang artinya baru pulang dari Jepang, secara teknik, secara mental, secara semangat, sedikit banyaknya bisa mempengaruhi tim putaran nanti. Dan mereka pun kayaknya agak sulit untuk bisa bermain di luar lagi Om, karena dengan jadwal timnas yang sangat padat. Oh iya, kan kemarin ada undangan Korea. Yang saya apresiasi ke mereka adalah, enggak Om, saya nggak mau berangkat, saya lebih fokus ke SEA Games. Artinya saya nggak memancing dulu nanti kesempatannya, tapi mereka berbicara bahwa Windowsnya, jendelanya bukan di SEA Games aja, bukan di seleksi harian itu, karena masih ada AVC Cup, masih ada kejuaraan Asia, masih ada Asian Games. Itu bagian dari promosi kita. Jadi tidak perlu seleksi satu hari, malah nggak efektif. Kenapa? Karena bercampur dengan seluruh pemain dari Eropa, dari Amerika Latin, dari Asia, sehingga kurang bisa dilihat. Tapi kalau mereka bermain dalam satu kompetisi terus dilihat, oh ya ada bisa lebih bagus. Jadi
mereka juga menyatakan enggak om, kita nggak ikut ke Korea. Harapan kita SEA Games juara, ikut AFC Men's, ikut kejuaraan Asia, terus ikut Asian Games, itu bisa jadi bahan kita. Promonya mereka di situ. Betul. Itu kesadaran mereka tanpa perlu kita pengaruh. Ya kan kemarin kan kalau Putri kan gak harus berangkat kan. Ya, Mereka hanya cukup dari waktu rekaman video, sementara kan Putra mesti Ya. berangkat gitu loh. Putra memang kita sudah sepakat, artinya kita bagi tanya respon pemain, tapi tiba-tiba mereka sendiri yang memutuskan untuk tidak berangkat. Ya sudah, kami bersyukur dan kami mengapresiasi. Oh sempat mau dikasih izin Oh, enggak ibaratnya. dong, nggak boleh, nggak ada waktu. Karena kalau mereka berangkat hari ini pulang, Iya. hari ini baru pulang, Minggu lusa berangkat. Iya, udah nggak jelas. Oke Om, terima kasih banyak Om ya. Sama-sama.